Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam pendidikan berwawasan lingkungan, saya akan membahas lebih dalam mengenai ekosistem. Ya, tentu hubungan kajian ekosistem ini dalam sudut pandang lingkungan dan sudut pandang ekologi. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu yang pertama kita harus memahami mengenai pengertian dari ekosistem itu sendiri. Kemudian apa komponen dari ekosistem? Kemudian ekosistem alami, apa yang ada di dalam sana? Ada aliran energi, ada siklus materi. Kemudian kita akan membahas bagaimana dengan ekosistem yang sudah didominasi oleh manusia. Nah, kemudian kita juga akan bahas adalah fungsi dari ekosistem alami. Ya, berikut kita akan memahami mengenai tingkat organisasi kehidupan. Ya. Bahwa kalau kita lihat sebenarnya makhluk hidup. Nah, ini sebenarnya kita bicara tuh dari sini, dari organisme ini, ya, organisme. Ya, sini saya menggambarkan seekor burung flamingo ya, karena ini mungkin lebih mudah dalam beri contoh. Ya. Bahwa pada dasarnya dalam kita mempelajari atau memahami ekosistem bahwa ekosistem itu merupakan ya terbentuk dari komunitas dan lingkungan. Ya, yang membentuk ekosistem adalah komunitas plus lingkungan. Nah, tentu yang dimaksud lingkungan sini adalah lingkungan hidup dan lingkungan tidak hidup selain komunitas yang dimaksud. Tapi cenderung yang dimaksud lingkungan di sini adalah lingkungan tidak hidup. Ya. Ya, komunitas itu sendiri pada dasarnya adalah gabungan dari beberapa populasi yang berbeda ya. Ada populasi A, populasi B, populasi C di dalam suatu tempat. Ya, jadi misal kalau Anda lihat di sini ada suatu wilayah pantai, nah di sana ada kumpulan burung flamingo, ada kumpulan misalnya ada apa biasa di pantai itu burung walet, nah, kemudian ada burung layang-layang, di sana beberapa ekor yang membentuk bentuk koloni masing-masing di sana, itu yang kita sebut dengan komunitas. Nah, populasi itu sendiri ya itu dipahami sebagai dari kumpulan dari organisme yang sama. Ya, organisme sama. Siapa ya? Kalau contoh di sini adalah burung flamingo. Jadi dalam suatu tempat ada kumpulan burung flamingo sama ya. Nah, dia disebut populasi. Ya tentu dia bukan sendiri ya, tadi berkelompok dengan teman-temannya. Nah, cirinya itu yang kita katakan populasi itu bahwa tiap uh, anggota dari penyusun populasi itu ada potensi untuk kawin, ya, udah kawin, kemudian beranak pinak. Artinya kalau di dalam situ ada uh, beberapa kelihatan organisme mirip, tapi dia tidak bisa kawin, tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, itu bukan satu populasi. Ya. Jadi pahamannya sini bahwa yang membentuk ekosistemnya adalah komunitas dan lingkungan tak hidup, ya, lingkungan selain komunitas sendiri. Yang membentuk komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi dan ya tentu ini dalam satu tempat yang terpisah. Kemudian yang untuk komunitas adalah populasi. Yang disebut dengan populasi itu adalah kumpulan dari organisme yang sama. Contoh sini adalah hewan flamingo yang sama. Ya, bisa aja contoh yang lain, misal ada ada sapi misalnya dalam satu wilayah ada beberapa sapi yang sama jenisnya ya, itu bisa dikatakan populasi juga. Ya misalnya di pantai misalnya ada sapi yang sedang makan berapa ekor, ya itu bisa dikatakan populasi. Atau misalnya ada kumpulan dalam satu tempat itik alabio misalnya dalam satu tempat kumpulan itu, nah itu bisa dikatakan satu populasi ya, karena diisi oleh dari organisme yang sama. Nah, kalau gambar berikutnya ini sebenarnya bahwa sebenarnya organisme itu tersusun dari
organ-organ ya. Organ-organ tersusun dari jaringan. Jaringan disusun dari sel ya, dan seterusnya sampai tersusun oleh atom. Itu pemahaman tingkat organisasi kehidupan. Nah, tapi bahasan kita di sini ya dalam lingkungan tuh dari organisme sini sampai ekosistem. Nah, kumpulan dari berbagai ekosistem itu yaitu yang ada di bumi ini macam-macam kan. Ada yang di gurun, ada yang di misalnya di apa? Ada di padang rumput, ya, itu beda. Gitu. Kemudian ada yang di kutub misalnya, itu beda ekosistem. Nah, dari kumpulan ekosistem itu membentuk bumi ini ya, ya sering disebut dengan biosfer. Ya. Nah, di sini kita pahami apa itu ekosistem, bahwa dapat dikatakan ekosistem adalah semua organisme di area tertentu serta faktor abiotik yang berinteraksi dengan mereka. Jadi yang jelasnya faktor abiotik ya yang berinteraksi dengan organisme. Jadi semua organisme di area tertentu, jadi areanya tidak terpisah satu tempat. Ya. Nah, atau satu atau lebih komunitas dan lingkungan fisik di sekitar mereka itu adalah ekosistem. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa semua organisme ya tidak memandang dari segi penyusunnya tadi ya, itu bisa dikatakan ekosistem tadi. Ini saya contohkan misal di sekitar kita ada sungai biasa di sini kan. Nah, di sini kita lihat ada populasi rumput, ada populasi uh, pohon nyiur misalnya, atau populasi nipah misalnya. Di dalam ada populasi ikan haruan, ya, ada ikan papuyu. Nah, itu populasi. Nah, dari populasi itu membentuk komunitas. Ya, komunitas. Nah, dari gabungan komunitas dan faktor abiotiknya, nah, di sini itu kita lihat ada cahaya, ada suhu udara, ada air, tanah, itu kan faktor abiotik. Nah, itu membentuk ekosistem. Jadi satu atau beberapa komunitas atau lebih komunitas dan lingkungan fisik di sekitar mereka itu ekosistem. Nah, ini dalam pengertian biologi. Nah, sehingga kemudian kita kenal istilah ekosistem alami dan ekosistem tidak alami. Ini dalam sudut pandang manusia. Ekosistem alami itu ekosistem yang terbentuk karena fenomena alam tanpa campur tangan manusia. Ya, contoh sungai, danau, lautan, hutan tropis, pegunungan, itu ya. Walaupun sebenarnya ada saja yang campur tangan manusia, misal sungai buatan. Nah, sungai buatan. Nah, itu kalau Anda lihat sungai misalnya, nah, itu bentuknya lurus ya, dari ujung, dari hulu ke hilir lurus, ya, itu kemungkinan adalah buatan. Karena kalau sungai alam itu biasa belengkung, berkelok ya, atau istilahnya bermeander, itu sungai alami. Atau kalau danau alami itu danau yang terjadi karena secara alami, bukan karena dibikin misal sisa tambang batu bara misalnya. Nah, itu kan tidak alami sebenarnya. Tambang batu bara misalnya ada segalian batu bara terisi air, nah ini jadi danau, itu bukan alami. Nah, di sini yang maksud kita alami itu adalah terbentuk dari proses alam tanpa campur tangan manusia. Jadi yang kita pahami ada yang alami, ada yang tidak alami. Tidak alami itu dalam arti sudah diolah manusia, misalnya tadi danau buatan, sungai buatan ya. Kalau lautan, ya serum tidak ada. Kan lautan terlalu luas ya, tidak ada mungkin buatan manusia. Kecuali dalam satu ruangan yang dibentuknya mirip lautan lah, tapi itu ekosistemnya mesti buatan. Kemudian kita lihat komponen ekosistem. Nah, ini para ahli itu membagi-bagi supaya untuk memudahkan memahamkan komponen ekosistem. Berdasar tingkat tropik ya misalnya, atau dalam istilahnya cara dia mendapatkan energi. Ada istilahnya autotrop, nah itu biasa tumbuhan. Dia produsen, dia dapat makanan tuh dari hasil fotosintesis. Ya, dengan dibantu oleh matahari. Ya, tanpa proses makan seperti kita ya, atau seperti hewan. Kemudian ada heterotrop.
Heterotrof itu artinya yang dilakukan hewan. Mungkin sini masuk manusia ya, maksudnya sini manusia. Nah, tadi kalau tumbuhan itu disebut produsen, maka hewan ya termasuk dalam istilah biologi itu manusia, di sini konsumen, itu disebut konsumen ya. Entah dia herbivora ya, kalau makanannya hanya tanaman saja, misal tikus ya, atau karnivora, dia makan daging, misalnya singa itu ya, atau omnivora ya bisa makan daging, bisa makan singa, bisa bisa makan tumbuhan ya, contoh seperti kucing biasa karena saja dimakan biasanya ya, omnivora. Nah itu dapat energinya dari konsumen ini, mereka dapat energi itu dari produsen ini. Walaupun singa itu pada dasarnya makan herbivora, contoh sini ada singa, makanannya kan ada ini rusa ya. Nah rusa ini pada dasarnya makan rumput. Nah di sini kita lihat bahwa rusa ini dapat energi dari rumput. Nah kemudian rusa dimakan singa, maka singa dapat energi dari rusa. Ya pada dasarnya ya dari autotrop tadi juga. Kemudian ada istilah diktipora atau pengurai. Nah ini biasa dari hewan yang sudah mati, membusuk. Nah itu membusuknya disebut oleh jamur, hewan-hewan kecil, vertebrata, bakteri, dan lain-lainnya. Itu jenis pengurai. Dia dapat energi dari entah dari tumbuhan yang membusuk atau hewan yang membusuk. Nah, lalu pertanyaan kita, apa sih energi? Energi itu sama dengan melakukan kemampuan melakukan kerja. Jadi istilah energi itu didefinisikan sebagai kemampuan melakukan kerja. Ya. Sebenarnya energi itu banyak, ya ada energi kinetik, potensial, mekanik, ya ada magnet, ada nuklir, gitu ya, ada gravitasi, bahkan diam pun bisa dikatakan sebagai energi, gitu ya. Ada energi panas, gitu ya, ada berbagai macam lah istilahnya itu ya. Nah, nah, yang kita bahas di dalam ekosistem ini adalah energi yang ada pada makhluk hidup. Ya, sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya perubahan energi kimia yang terjadi di dalam tubuh itu ya. Nah, pada makhluk hidup, jadi energi itu perannya apa ya? Energi peran dalam pertumbuhan dan perkembangan sel atau organel dan dari suatu organisme. Nah, sebenarnya ya kita itu dari tumbuh gitu ya, dari embrio sampai sekarang, kan sekarang itu kan itu sebenarnya selalu menggunakan energi pembelahan sel, kemudian adanya kerusakan-kerusakan sel, kemudian yang sel rusak itu diperbaiki itu menggunakan energi. Bahkan kita tidur pun sebenarnya kita tetap menggunakan energi, kita tetap bernapas ya, tetap bernapas tanpa kita sadari ya, jantung kita itu dipompa oleh saraf tidak sadar itu tetap menggunakan energi. Ya, jadi kalau tidak ada energi ya tidak bisa bekerja itu. Ya. Nah, energi ini kita dapat dari mana? Nah, itu sebenarnya kita dapat dari memakan sumber energi. Ya biasa karbohidrat gitu ya. Sumber energi entah itu dari hewan yang kita makan atau dari tumbuhan yang kita makan. Kalau tumbuhan, mereka bisa mendapatkan energi itu ya melalui fotosintesis ya, fotosintesis di mana oksigen dengan air, nah itu di dalam saya dikatakan secara umum dalam daun ya terjadi proses fotosintesis dengan adanya cahaya matahari ya, sehingga nanti terbentuk karbohidrat dan oksigen ya. Jadi tadi ya, jadi karbon dioksida yang ada di udara dengan air yang ada dalam tumbuhan, nah itu bereaksi di dalam tumbuhan itu ya. Nah, itu bereaksi melalui suatu proses fotosintesis sehingga dihasilkan karbohidrat dan oksigen ya. Oksigennya dilepas lagi ke udara. Nah, itu yang kita itu hirup lagi. Sedangkan karbohidrat, nah karbohidrat itulah yang digunakan tumbuhan untuk dia tumbuh dari bibit kecil sampai besar gitu. Ya. Kita kan tumbuhan itu dari kecabah ya sampai jadi pohon yang besar. Nah, itu kan terjadi pembelahan-pembelahan sel,
terjadi pembesaran bagian-bagian tertentu, ya banyaklah prosesnya. Nah, itu semua memerlukan energi. Nah, di sini akhirnya ada para ahli membuat suatu rantai makanan, yaitu dari hasil penelitian bahwa ada saling keterkaitan antara satu hewan dengan hewan yang lain, yaitu melalui proses rantai makanan. Nah, kalau Anda di sini kita lihat ya dari plankton yang kecil, contohnya kalau di air, plankton kemudian dimakan oleh udang, nah kemudian udang dimakan oleh burung misalnya di sini, kemudian burung ini dimakan oleh hewan yang lebih besar ya. Kemudian ini dimakan lagi yang hewan lebih besar ini, misal dimakan lagi oleh yang lebih besar lagi ya, hewan lebih besar lagi. Nah, ini terjadi proses di air ya, di mana setiap organisme ini dalam jaring makanan ini terjadi saling memakan-makan ya, dari kecil dimakan yang besar-besar. Ya, mungkin kalau di air tawar misalnya plankton dimakan ikan kecil, misalnya ikan-ikan seluang. Nah, nanti kan ikan-ikan seluang yang kecil itu dimakan oleh ikan yang lebih besar, misalnya ikan haruan gitu ya. Kemudian ikan haruannya dimakan oleh manusia. Nah, itu kan rantai makanan. Terus itu. Nah, di sini kita lihat kalau gambar di sebelahnya ini ya. Nah, ini tanaman ya. Di bawah ini yang kita katakan sebagai produser utama, kemudian dimakan oleh herbivora. Nah, di sini belalang bisa ya. Ini dimakan belalang, nanti dimakan oleh karnivora. Ya, di sini mungkin sejenis ya, mungkin ya semacam kayak tikus ini macamnya. Kemudian ini dimakan lagi oleh karnivora yang lebih besar lagi, ular. Nah, ular nanti dimakan oleh burung ya, burung elang ya. Di sini ada beberapa tingkat. Jadi dari produser paling bawah ini konsumer primer, kemudian sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, itu jadi, nah di sini terjadi perpindahan materi kan, materi. Jadi dimakan materi dari si tanaman pindah ke herbivora. Dari herbivora pindah ke karnivora lagi, gitu seterusnya ya. Nah, di sini bisa dikatakan perpindahan energi dari satu tropik ke tropik yang lain ya, transfer di dalam ekosistem. Nah, ini. Ya, kita lihat di sini sampai contoh seperti di awal tadi, dari tumbuhan sampai ke hewan yang paling besar. Nah, hewan paling besar ini nanti kalau mati pun akan dihancur oleh ditripor ya, hewan-hewan yang bisa dikatakan hewan ya secara umum, yang lebih kecil, serangga-serangga invertebrata itu ya, ulat, kita katakan ulat gitu ya, atau kita apa ya, banyak berbagai jenis invertebrata yang akan menghancur sehingga hancur menjadi dapat kita kan hancur ya. Nah, di sini sebenarnya waktu terjadi proses rantai makanan itu ada siklus materi dan aliran energi. Kalau siklus itu artinya dia berputar dari, misalnya dari sini berputar terus kembali lagi ke sini. Nah, itu siklus ya. Dari misalnya titiknya di sini ya, berputar terus, nah kembali lagi ke sini, jalan lagi. Itu siklus. Kalau aliran itu dia mengalir, jadi dari ujung sampai ini mengalir. Nah, makin dari kawai sungai itu makin di hulu sampai ke hilir itu mengalir gitu ya, mengalir. Nah, akhirnya kan tidak kembali. Ya walaupun sebenarnya kembali juga, tapi caranya agak lebih ini, lebih apa ya? Ya bisa katakan secara tidak langsung kembalinya ya. Tapi aliran tuh dia mengalir seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, contoh misalnya matahari ya. Matahari tadi misalnya memberi energi ke primer produser tanaman. Nah, di sini kita lihat ada dua warna ya, yang warna seperti ini siklus materi, sedangkan warnanya adalah aliran energi tadi. Nah, kita lihat di sini ya. Tanaman yang mendapat sinar matahari, nah memang kalau dari primer produser tadi, kemudian ke sumber primer tadi, bisa nih
padi ya dimakan tikus ya, kemudian tikus dimakan ular misalnya. Nah ini kan sama, terjadi aliran materi, energinya juga mengalir. Energi tadi ya lewat yang dikatakan dari karbohidrat tadi ya, bahan bakar ya, kita katakan kayak bensinnya lah untuk hidup gitu ya. Nah di sini, nah lalu apa ini panah ini? Nah ini adalah energi itu waktu konsumer primer ini memakan dari yang produser ini, dia kan perlu tenaga, makan mulai mengunyah, mengambil, mengunyah, kemudian memproses, kan perlu tenaga dia. Nah ketika dia perlu tenaga itu sebenarnya ada energi tadi yang kita katakan energi tadi, itu energi yang terbuang. Nah energi terbuang, sehingga jika dia misal si tikus tadi makan padi itu misalnya 10 kalori ya, bisa 10 kalori dimakannya. Nah, dikurangi dengan energi yang terbuang ketika dia mengunyah atau dia mencari ya, bergerak sana sini mencari primer produser tadi. Ya bisa saja misalnya energi yang digunakan tuh 7 yang digunakan, sehingga dia makan 10, yang terbuang 7, otomatis yang dia dapat yang ada dalam tubuhnya kan hanya 3 saja lagi. Kemudian tikus itu pun dimakan oleh ular gitu ya. Nah, ular itu kan bergerak juga sana sini, bergerak mencari tikus. Kemudian dia mau makan si tikus. Nah, berapa banyak energi yang terbuang? Bisa terbuang 2. Sedangkan dari tikus tadi dia hanya sisa 3 ya, dalam tubuh tikus tadi hanya 3 kalori saja misalnya. Nah, termakan ular terpakai 2, otomatis hanya 1. Nah, itu kalau ularnya mati dimakan oleh hewan yang selain ular lagi kan makan, misalnya burung ya, burung elang misalnya, dia kan makan ular bisa. Nah itu kemungkinan energi yang didapat dari burung elang itu mungkin sedikit lagi, tidak sampai 1 lagi ya, mungkin hanya 0, berapa misalnya 0,5 misal ya. Jadi ini dapat dilihat terjadi energi flow itu ya, energi itu makin sedikit akhirnya habis. Nah makanya kalau si tikus tadi kan misal makan padi tadi dapat 10 kalori, nah terbuang 7, akhirnya ada sisa 3 ya. Nah kalau si ular ingin mendapatkan 10 kalori dari makan tikus tadi, sedangkan tikus tadi hanya cuma 3, maka ular itu perlu 3 ekor tikus paling tidak ya. 3 itu pun cuma dapat 9 kalori, sebenarnya tidak mencukupi ya, untuk perubahannya. Nah begitu lagi kalau si elang tadi mau makan ular tadi, misalnya di ular tadi hanya tersisa 1 kalori, maka sebenarnya si elang itu kalau ingin dapat 10 kalori dia harus makan 10 ekor ular ya, untuk mendapatkan 10 kalori. Nah, tapi biasanya di alam sangat tidak mungkin ya, sangat tidak seperti itu ya. Ular kalaupun dimakan oleh elang paling cuma 1. Nah makanya elang pun juga berburu hewan-hewan lain yang kemungkinan bisa dimakan juga. Kalau ada tikus ya dia makan juga ke tikus misalnya. Jadi energi yang makin sedikit ini, nah itu juga sampai ke detritus tadi ya, invertebrata, bakteri tadi ya, ke mikroorganisme lain tadi, itu pun akan menjadi sebenarnya terjadi kehilangan energi juga terjadi. Nah tetapi materi kimia itu tidak hilang ya, dimakan tuh tidak hilang ya, entah dia jadi tubuh si organisme tersebut atau walaupun kita lihat terbuang ya sebagai feses, atau ketika hewan itu BAB gitu ya terbuang. Nah, tapi kan itu tidak hilang, terbuang ke lingkungan, misalnya nanti di lingkungan lagi diproses lagi, hancur lagi materi tersebut menjadi materi lain. Kemudian materi lain itu misalnya berubah lagi lewat tanaman, tumbuhan bisa hidup yang kita katakan sebagai pupuk ya. Nah, dan itu tumbuh lagi jadi tanaman, lalu tanaman itu dimakan hewan lagi, hewan dimakan, mati lagi, hancur lagi. Nah jadi itu seperti itu terus menerus. Jadi bisa saja sebenarnya kalau kita pikirkan mengenai siklus materi ini, materi yang kita makan, misalnya kita pagi ini makan pisang goreng ya, kan pisang goreng. Nah pisangnya dari
dari buah pisang kan, pisangnya tumbuh dari tanah, tanahnya itu berasal dari materi pelapukan ya dari organisme terdahulu yang pernah hidup. Nah, itu kan terjadi siklus. Jadi bisa saja sebenarnya kita makan itu materi yang mungkin sudah ratusan atau jutaan tahun yang lalu yang terputar, terulang-ulang di situ. Ya. Dengan memahami siklus materi kita bisa saja sebenarnya materi tidak hilang, materi tidak hilang. Makan habis hilang, makan terus terputar-putar ya. Ya, ibaratnya kalau bisa diputar balik, kayak jarum itu kan arah jarumnya berputar ke kanan, nah kita putar balik ke kiri sehingga kembali. Nah itu akan mungkin materi itu akan kembali bisa jadi sampai ke zaman purba ya, materinya itu juga, cuma dia mungkin bisa dikatakan bertransformasi dari satu materi ke materi lain ya, bentuk satu bentuk lain gitu ya. Nah itu siklus materi. Nah, ini kalau kita lihat jadi ya, energi flow, entropical level tadi, bahwa transfer energi dalam rantai makanan yang banyak itu akan mengalami kebocoran. Maksud bocor itu ya terjadi, hilang. Nah, kalau di sini istilahnya heat loss, ya, panas, dalam bentuk panas gitu ya. Nah, matahari beri energi ke tumbuhan. Nah, tumbuhan pun sebenarnya sudah hilang ketika dia perlu energi itu terpakai ya, hilang. Sini dimakan oleh misal dimakan oleh kelinci sini ya ada 1000 kalori, kemudian nah dimakan oleh ular ternyata sisa 100 kalori, ular dimakan oleh elang cuma 10 kalori, ini makin hilang ya. Jadi kalau misalnya si ular ini mau mendapatkan 1000 kalori, otomatis dia harus memakan 10 ekor dari kelinci ini. Atau kalau si ular ini, elang ini mau mendapatkan 100 kalori ya dari ular, dia harus mendapatkan 10 ekor ular. 10 ekor ular. Atau kalau dia mau mendapatkan energi seperti rabbit ini 1000 kalori, maka elang ini harus makan 100 ekor ular supaya dia mendapatkan 100 kilokalori. Nah, banyak ya, jadi terjadi hilang. Nah, jadi kita memahami ini nanti komponen lingkungan itu sangat penting ya. Bagaimana kalau terjadi misal kepunahan, ada dari komponen lingkungan itu punah, misal seperti ular ini habis, nah otomatis elang pun akan mati ya, akan mati. Atau di sini ternyata kalau di tempat kita bukan kelinci ya, misal tikus yang habis, ular akan mati karena tidak ada makanannya, kalau tidak ada alternatif lain ya. Walaupun kadang ular juga makan katak ya, tapi kan kadang katak di sawah itu diambil untuk dibuat umpan ujun, biasanya umpan buat pemancing itu ya, biasa menggunakan katak. Nah itu kalau habis si ular ini kemungkinan akan mati atau dia cari alternatif lain. Nah, makanya tidak heran ada kadang manusia yang diserang oleh hewan buas. Kenapa? Karena rantai makanannya habis ya, rantai makanannya habis. Jadi ular itu misalnya kehabisan katak, kehabisan tikus, habis ya apa yang ada di sana. Misalnya ada manusia lagi di sawah, itu bisa digigitnya karena dia sebenarnya tadi untuk mencari sumber alternatif lain ya. Sama seperti nyamuk itu kan sering menyerang manusia ya, gigit. Tapi itu di wilayah hutan yang alami, di mana di sana masih ada hewan-hewan lain yang cenderung jadi tempat nyamuk gigit. Nah, kalau kita masuk ke hutan itu, kita malah tidak digigitnya. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa dengan darah manusia. Dia terbiasa dengan darah hewan-hewan tersebut. Nah, tapi kalau hewan-hewan tersebut sudah hilang, punah, otomatis dia akan mencari sumber energi lain. Ya tadi hewan manusia yang jadi ini. Yang jadi apa? Jadi pilihan ya, untuk dimakan. Nah ini ya contoh dari siklus materi tadi. Jadi ya dapat dikarenakan materi yang dimaksud sini adalah kimia ya, materi kimia. Di sini kita lihat dari A ke B ke C ke D, nah ini ya terjadi perubahan ya, perubahan materi. Nah itu kalau kita urai sebenarnya banyak perubahan materi, misalnya air. Nah di sini kita lihat
bahwa air itu dari sini ya, dari hujan misalnya, entah dari mana saja bisa kita bicara ini, dari hujan, turun hujan, kemudian sungai atau masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam aquifer ya, istilahnya aquifer, di dalam tanah itu tempat penyimpanan air. Nah itu nanti keluar menjadi sungai ya, terkumpul kecil-kecil menjadi sungai. Nah, terus sampai ke laut. Nah, terjadi penguapan karena panas. Sebenarnya belum sampai ke laut pun, di sungai ini karena ada cahaya matahari ya terjadi penguapan juga. Penguapan itu ya. Nah, lalu kumpul menjadi awan, awan makin padat, hujan lagi. Terus seperti itu. Nah, ini kita lihat adalah juga siklus materi ya. Jadi siklus materi itu banyak. Kita secara umum berkata siklus materi ya, secara umum. Tapi sebenarnya banyak. Nah, di sini yang paling umum itu karena misalnya ada siklus air ya. Kemudian lagi ada istilah siklus karbon. Nah, kita kan bernapas menghisap oksigen, kemudian melepas karbon dioksida. Pabrik juga menghasilkan karbon dioksida dari hasil pembakaran ya, pembakaran di pabrik tersebut. Nah, karbon dioksida yang kita hembuskan ini, yang pabrik juga keluarkan, itu sampai ke udara ya, terangkat ke udara. Nah, ini kita bersyukur karbon dioksida ini lebih ringan daripada oksigen. Kalau dia masanya ya, istilahnya mas kimia, kalau dia lebih berat, begitu kita menghembus gini ya, nah dia tidak ringan tempat ini. Nah, mungkin istilahnya begitu kita hembuskan, dia cuma berdiam di sini, lambat ini ya. Waktu kita menghirup bisa terhirup lagi ya. Kalau terhirup lagi, karbon dioksida dalam tubuh jadi racun. Ini kita ya, bersyukur alhamdulillah diciptakan oleh ringan. Jadi begitu kita hembuskan, dia langsung ke udara gitu ya, lepas ke udara. Nah, sehingga kita hirup berikutnya oksigen, yang oksigen ya, bukan karbon dioksida tadi. Nah, ini ya sampai ke udara, karbon dioksida itu nanti diolah oleh tanaman itu dalam satu proses fotosintesis. Jadi masuk ke dalam daun ya, kemudian di sana ada air juga. Nah, kemudian dengan adanya bantuan matahari di dalam daun itu ya, melalui pigmen ya, klorofil ya, itu terjadi proses fotosintesis. Ada dua proses siang dan proses malam, proses terang dan proses gelap istilahnya seperti itu. Sehingga nanti dihasilkan karbohidrat dari hasil reaksi itu. Karbohidrat itu ya jadi bahan energi tanaman. Mungkin nanti tanaman tuh nanti menghasilkan daun yang banyak, daunnya kita makan, misalnya seperti daun singkong, daun bayam misalnya ya. Atau batangnya juga kita makan. Misalnya ada kan tanaman yang bisa dimakan batangnya ya. Ya, daun kangkung misalnya kan batangnya yang dimakan. Atau jadi buah. Nah, buahnya kita makan juga. Nah, itu dari bagian dari proses fotosintesis. Ya. Nah, nanti dari fotosintesis tadi, nah, dia menghasilkan oksigen. Oksigennya dihisap oleh bukan hanya manusia, tapi hewan-hewan lain, konsumer lain. Ya, melalui ini istilahnya selular respirasi sel. Jadi, bukan hanya manusia, tapi hewan-hewan lain juga perlu oksigen. Nah, kemudian menghembuskan lagi karbon dioksida, nah, naik lagi ke atas ya, kalau terjadi proses di atmosfer. Nah, terus seperti itu ya siklusnya. Nah, ini yang jadi masalah kalau tanaman tuh makin hari makin habis karena dipotong, pohon-pohon besar dipotong, dibikin ya tambang, dibikin sawah, dibikin perumahan. Nah, lalu siapa yang nanti akan memproses karbon dioksida? Nah, bisa saja suatu saat oksigen itu kita beli. Kenapa? Karena di alam makin sedikit. Ya, padahal kan mahal beli oksigen itu ya. Itu kalau pabrik alaminya itu hilang ya, yang kita katakan pabrik alami tadi tumbuhan. Ya. Selain itu juga, selain siklus materi karbon dioksida tadi juga ada siklus materi nitrogen ya, nitrogen. Nah, nitrogen ini penting buat tanaman ya.
Jadi tanaman tuh bisa tumbuh itu karena salah satunya adalah unsur pentingnya adalah nitrogen. Nah, nitrogen ini sebagai asam amino. Nah, makanya kita lihat kan pupuk yang dijual itu biasa banyak nitrogen, NPK, ya itu kan misalnya atau urea itu umumnya nitrogen isinya ya. Nah, itu sangat penting. Sebenarnya di alam pun tanpa pupuk bisa tumbuh subur. Coba Anda lihat hutan. Siapa yang memupuk di hutan itu? Tapi kita lihat subur ya, hutan pohon-pohonnya besar, buah-buahnya ya besar gitu ya, besar. Kan durian di alam itu kan besar ya. Banyak ya di hutan-hutan meratus tuh. Siapa yang memupuk di sana? Tidak ada. Tapi sebenarnya lewat proses siklus materi nitrogen ini bisa didapat seperti itu. Ya. Jadi di alam itu nanti nitrogen itu yang terulai di dalam tanah itu, ya biasanya di dalam tanah itu dibantu oleh bakteri untuk mensederhanakan ya ikatan nitrogen itu sehingga bisa diserap oleh akar. Nah, kemudian begitu dia ke udara, sebenarnya di udara ini tidak bisa langsung diserap oleh tanaman, tetapi begitu di udara terjadi hujan, terjadi petir. Nah, petir itu akan memecah senyawa kimia nitrogen itu. Nah, begitu pecah senyawa kimianya lewat air hujan itu keturun ke bumi. Jadi kita salah satu tanpa kita sadar sebenarnya ada petir yang begitu menakutkan ya, menguntungkan kita, dan hujan yang sangat lebat itu pada dasarnya itu memecah nitrogen yang ada di udara, sehingga nitrogen itu bersama air hujan turun ke bumi, nah menjadikan pupuk ya bagi tumbuhan. Makanya biasa kalau setelah hujan lebat itu tumbuhan tuh kelihatan segar itu warnanya. Ya salah satunya karena tadi nitrogen yang diserap tadi. Ya kalau tidak musim hujan kan tumbuhan tuh warnanya agak kusam, agak layu. Tapi kalau setelah hujan ya dia kelihatan segar. Ya, sangat besar. Salah satunya memang karena dari nitrogen itu memberi suplai energi. Nah, kita lihat sini juga nitrogen itu masuk dalam siklus materi, ya. Kemudian selain nitrogen ada fosfor, ya. Ya, seperti saya katakan tadi, pupuk NPK itu kan kalau tidak salah singkatannya nitrogen, fosfor, kalium, ya. Jadi itu pupuk-pupuk kimia ya, bahan-bahan kimia yang sangat penting ya. Fosfor itu sangat digunakan oleh kebanyakan organisme ya, dikatakan entah itu dari asam nukleat ya, fosfolipid, dan ATP pun. ATP itu ibaratnya bensin ya, kita katakan energi itu bisa sebenarnya dia berubah jadi ATP, adenosin trifosfat. Nah, saya tidak menjelaskan secara rinci kimianya. Nah, di sini bahwa fosfat itu sangat penting dalam pembentukan sumber energi juga. Artinya walaupun ada karbohidrat, tapi tidak ada fosfatnya, nah itu proses metabolisme ya pada makhluk itu terganggu juga. Nah, di sini pun sebenarnya kita lihat bahwa fosfat itu juga melalui siklus ya, siklus juga. Nah, kalau kita di sini, jadi dia terakumulasi sebenarnya. Kalau kita lihat di sini dari tanaman itu, fosfat itu ikut airan air keluar sampai ke laut. Nah, di sini ya terakumulasi di dalam dasar, entah dasar danau, dasar laut, terkumpul di sini fosfor itu. Dan ini begitu ada gempa, sebenarnya ada letusan gunung berapi. Nah, ini terangkat ke udara. Jadi di sini sebenarnya salah satu kenapa harus ada gunung berapi ya, ada gempa itu, ada gerakan-gerakan dorongan ya, patahan bumi itu secara tidak langsung akan mengangkat fosfor yang dalam endapan tadi, yang dalam ini, angkat ke atas sampai ke udara. Nah, di udara nanti sama air hujan turun lagi ya tanaman. Ya. Jadi kalau suatu saat misalnya gunung tidak lagi mengeluarkan
tidak ada melepas, tidak ada lagi meletus. Nah, mungkin juga akan kekurangan fosfor juga. Ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai ekosistem yang didominasi manusia. Nah, jadi mulanya ekosistem tadi ekosistem alami ya, hutan misalnya, ya tempat kita kan hutan. Lalu dirubah jadi pertanian, dirubah jadi perumahan. Nah ini akhirnya dapat dikatakan adalah ekosistem, bukan ekosistem alami lagi, tapi ekosistem yang didominasi manusia. Nah, kita ketahui bahwa manusia itu tersebar berbagai tipe ekosistem. Tadi kutub, di gurun, mulai pantai sampai gunung ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tuh manusia tuh mengubah ekosistem tuh menjadi berbagai bentuk, perumahan, kebun, pabrik, bentuk alam ya, jadi taman misalnya, atau malah jadi penumpukan limbah dan sebagainya. Nah, sebenarnya manusia itu kan bagian dari ekosistem itu sendiri. Ya. Ekosistem itu manusia tidak lepas. Ekosistem itu terbentuk dari komunitas. Nah, komunitas itu bukan hanya sekedar populasi hewan, tetapi populasi manusia juga. Nah, akhirnya apa? Karena dia bagian dari ekosistem, jadi kalaupun terjadi perubahan pada ekosistem, kerusakan, misalnya ada banjir, ada letusan gunung, maka manusia itu akan mendapatkan dampaknya juga, ya, akan menerima dampaknya juga. Nah, kita lihat di sini ya, ini kalau kita lihat kota Banjarmasin ini, nah itu sangat padat sekali dengan perumahan sudah, sedangkan di sekelilingnya ini pun sudah sebenarnya bukan bukan hutan alami juga. Ini sebenarnya banyak sudah sawah ya, bentuk bentuk seperti ini. Paling yang warna hijau agak tua ini yang kelihatan tuh adalah seperti masih tumbuhan alami, tapi kebiasaan kalau kita lihat jenis dari tanaman galam biasanya ya yang ada di sana. Atau kalau di pinggir sungainya tuh biasa jenis-jenis dari nipah ya, jenis berapa dari jenis mangrove gitu ya yang yang ada di pinggir sungainya. Dan tidak banyak itu kalau kita lihat di sini, sebenarnya banyak wilayah kosong ya, banyak wilayah kosong. Umumnya kalau ini diisi apa, misalnya ini hanya wilayah pertanian, biasanya paling jenis rumput yang ada di sana. Nah, ini kan kalau kita perbesar ya sangat padat sekali ya Banjarmasin, hanya sedikit sekali hijau. Paling kita lihat di sini seperti di Masjid Raya Sabila Muhtadi ini ada hutan kota. Nah, ini masih kelihatan hijaunya, pohon besar-besar. Kemudian samping sini ada juga ya, samping Jembatan Merdeka ini terlihat seperti hutan. Nah, yang lainnya ya kita lihatnya sebenarnya bukan hanya sekedar pohon-pohon hias saja. Ya, sangat sedikit sekali ya ada pohon. Nah, paling rumput atau tumbuhan di sepanjang jalan, bisa ya peneduh kiri kanan jalan. Ya, tapi kalau kita banding dengan yang didominasi manusia, maka jelas sekali wilayah ini sudah sangat didominasi manusia, ya. Jadi kalau kita cari yang alaminya mana, nah mungkin di sungai ini masih alami. Ya, kita katakan ini tadi sungai alami itu ya cirinya salah satunya berkelok. Nah, kalau sungai sudah buatan manusia itu dibikin lurus biasanya seperti itu. Nah, ya kan kalau kalau jalan raya ini bisa ada di pinggir jalan tuh sungai. Nah, itu kan mengikuti jalan bentuknya itu sudah buatan manusia ya. Kalau alami lihat seperti ini dia melengkung ya, ternyata berminder lah. Nah, ini kalau kita lihat sekitar STKIP, Stikip ya. Ya paling tadi ini sawah gitu ya. Ini ada sungai di belakang kampus itu kan, bang aula itu. Nah, ini sungai, sebenarnya sungai buatan ya. Ya sama seperti ini juga, bukan ini sungai buatan zaman penjajahan dulu. Makanya bentuknya lurus ya. Ini sungai dari Anak Martapura sampai ke Kuin nih, lurus bentuknya ini. Nah, vegetasinya ya ada di kiri-kiri sungai ini tanaman. Nah, biasa jenis nipah atau ya rubia. Kemudian beberapa jenis dari apa yang biasa kita lihat itu pohon rambai ya, rambai. Nah,
kalau masuk ke sungai yang di skip nih kecil lagi, hampir tidak ada pohon. Nah, lalu salah satu bentuk dari ciri manusia itu adalah agroekosistem. Ya, agro itu pertanian. Ya. Di sini kita lihat, kalau kita lihat sejarah pertanian tuh dari dulu cuma mencangkul dengan tangan, mencangkul. Ya, memang sebagian masih ada sampai sekarang, tapi semakin hari makin canggih. Ya. Cangkulnya sudah pakai traktor. Ya. Traktornya pun sudah pakai remote. Atau kalau dulu masih menyiram, memupuk tanaman dengan tangan, masih ada di desa kita kan, menyemprot hama misalnya, memupuk tanaman dengan menggunakan manusia. Nah, tapi sudah agro modern itu dia sudah menggunakan ya drone. Jadi hamparan pertanian yang luas seperti di latar ini itu bisa satu orang yang mengerjakan dari satu tempat hanya dengan menggunakan misalnya menggunakan drone untuk menyiram atau memupuk, atau kalau pakai traktornya sudah pakai remote misalnya dari jauh. Nah, itu ya. Ya, polusi pertanian akibatnya apa ya? Karena makin kemudahan dalam menggarap ini. Bayangkan kalau dulu hanya menggunakan tenaga orang, paling misalnya untuk menggarap 1 hektar itu mungkin bisa berapa hari ya. Tapi dengan menggunakan alat ya 10 hektar, 100 hektar pun atau lebih bisa dilakukan dengan 1 hari, dan mungkin dengan cukup 1 orang bisa melakukan dengan dibantu teknologi. Nah, otomatis ini akan mempercepat sebenarnya perubahan struktur dari ekosistem itu. Jadi kan awalnya hutan, kemudian dirubah menjadi sawah. Nah, itu kan cepat sekali perubahannya. Jadi struktur ekosistem berubah, kemudian fungsinya juga berubah. Yang fungsi ekosistem tadi berubah, yang mulanya bukan tidak ada fungsi ya. Kalau Anda lihat ada wilayah yang seperti hutan, nah itu memang dalam pandangan manusia itu tidak ada fungsinya. Kayaknya seperti ya bahasa kita itu padang sabat, atau suatu lahan yang tidak bermanfaat di alam, padahal sebenarnya ada manfaatnya. Nah, dengan dirubah menjadi ladang atau sawah, nah itu struktur dari ekosistem itu berubah, fungsinya berubah. Akibatnya apa sebenarnya ya? Kalau kita lihat ke siklus materi tadi, keseimbangan antar komponen juga berubah ya, karena kan biasanya komponen mungkin nitrogen didapat dari alam, tapi kan tidak ada nitrogen dari alam lalu digunakan nitrogen buatan, pupuk buatan. Nah, biasanya pada dasarnya pupuk itu tidak semua terserap. Akhirnya ya harus banyak diberi pupuk tuh. Jadi misal dari 100 pupuk yang disemprotkan ke tanaman itu, mungkin yang terserap oleh tanaman hanya 10. Nah, bagaimana supaya bisa dapatkan 100? Ya, disemprot lebih banyak. Jadi mungkin yang 100 disemprot 10 kali jadi 1000, sehingga dapat 100 nantinya. 100 materi ya yang untuk tadi. Nah, sisanya itu mana, itu sebenarnya sisanya itu juga akan terbuang hanyut ke air, ke sungai. Nah, hanyut itu termakan ikan, kemudian dimakan oleh manusia juga, oleh kita. Akhirnya apa? Kita juga makan racun dari yang kita perbuat tadi ya. Siklus materi terganggu karena pupuk tadi, kemudian ada disemprot biasa kan menyemprot hama. Nah, itu bisa saja juga menyebabkan hewan-hewan yang di tripol itu akan mati, sehingga proses pembusukan hewan juga terganggu. Materi berubah, energi pun juga berubah. Nah, banyak sekali ya hal yang berubah karena kita merubah alam tadi ya dalam bentuk ekosistem. Nah, bagaimana dengan lingkungan tempat tinggal? Ya, seperti contoh tadi ya. Kota itu
semakin menarik ya bagi manusia. Kita pun mungkin pengen melihat kota besar yang gemerlap, mau pindah ke sana ya, sehingga terjadi namanya urbanisasi. Jadi dari desa ke kota menumpuklah penduduk di suatu wilayah. Paling tidak manusia akan perlu tempat tinggal, otomatis perumahan-perumahan akan semakin banyak dan itu akan menghilangkan ekosistem. Ya, akibatnya sama aja tadi, aliran energi juga berubah, fungsi ekosistem berubah, struktur ekosistem berubah, materi juga berubah. Nah, ini ya sangat banyak sekali yang berubah tadi. Padahal kalau kita perhatikan, ekosistem itu banyak sekali manfaatnya. Ekosistem alami itu banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Secara umum kita istilahkan ekosistem service atau layanan ekosistem. Itu bisa diistilahkan sebagai proses di mana ekosistem alam ini membantu mempertahankan kehidupan manusia. Nah, jadi sebenarnya kita hidup, walaupun mungkin kita sekarang hidup di dalam satu ruangan ya yang sepertinya tidak ada tumbuhan selain, atau tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan selain kita sendiri di ruangan itu. Tapi sebenarnya kita secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari ekosistem itu. Ya, yang paling nyata itu adalah manfaat apa? Ya, kita dapat oksigen. Oksigen ini kan bukan apa benda materi yang begitu saja ada di alam, tapi dia hasil dari proses ya, proses fotosintesis. Nah, ekosistem service ini sebenarnya ada beberapa, 3 yang dikelompokkan. Satu misalnya jasa penyedia ya, serat. Nah, misalnya pakaian yang kita pakai ini kan dari serat alam ya, itu kan dari tumbuhan ya. Kayu ya, kayu bangun rumah itu ya, makanan. Nah, itu jelas sekali kita tuh makanan tuh dari tumbuhan ya, dari hewan. Bahan bakar juga ya, bahan bakar fosil itu kan sebenarnya dari lain ekosistem juga, dari hasil pelapukan hewan, tumbuhan yang melapuk dalam proses yang sangat lama ya, mungkin jutaan tahun menjadi bahan bakar ya, batu bara, minyak gitu kan. Kemudian sebagai hiasan misalnya ya, nah, misalnya tanaman jadi hiasan ya, aglonema misalnya jadi hiasan, tanaman hias. Nah, kemudian air, nah itu jelas sekali bahwa kita tidak terlepas dari air. Walaupun kita di rumah misalnya air ledeng, air dari keran, tapi air itu kan diambil dari alam, ya, dari alam yang diambil, diproses, dibersihkan supaya hilang pencemarnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Kemudian selain jasa penyedia juga ada jasa pengaturan. Ya, misal pemeliharaan kualitas udara. Nah, udara itu bersih karena ada fotosintesis. Ya, coba saja rasakan kalau Anda berada di lampu merah misalnya, ya, akan terasa sesak, tidak enak bernapas. Tapi begitu Anda sudah lewat, ya wilayah itu wilayah sawah, kiri kanan sawah tidak ada, walaupun di sana tidak ada tumbuhan besar, hanya sawah aja, tapi ada rasa enak bernapas. Nah, di bawah nanti lewat di bawah pohon-pohon yang besar, nah kita merasa juga enak bernapas. Ya, itu kan enak itu bisa dikatakan karena kualitas udara yang lebih baik. Pengaturan iklim ya hujan, panas itu sebenarnya dari iklim juga. Pengaturan air ya. Ya tadi kalau air tadi bisa juga penyedia hanya sebagai apa istilahnya, sebagai suplai minuman. Nah, ini pengaturan air ini bagaimana air itu misalnya tidak sampai banjir ya. Pencegahan erosi ya, tanaman itu akan menahan erosi ya. Kemudian penjernihan air, pengolahan limbah, pengaturan penyakit ya, pengaturan hama. Sebenarnya penyakit yang ada di manusia itu banyak yang disebabkan oleh hewan yang sebenarnya dulu tidak ada tinggal manusia. Misal ya COVID-19 ya, itu virusnya itu kan berasal dari kelelawar. Kelelawar di alam aman saja. Mungkin sebenarnya di alam selain virus
corona ya, yang menyebabkan COVID-19 itu, banyak sebenarnya virus lain yang mungkin bisa lebih berbahaya dari virus corona. Nah, virus corona itu kan pindah dari hewan ke hewan, dari kelelawar pindah ke hewan-hewan, pindah ke manusia, lalu dimakan akhirnya ya menyebar. Nah, banyak sebenarnya malaria, misalnya itu di hutan dulu hewan-hewan tuh, hewan nyamuk penyebab malaria itu di hutan, tapi begitu hutannya itu sudah hancur, nah dia menambah ke penduduk manusia dan akhirnya mengibarkan apa? Mengibarkan malaria ya yang mematikan. Dan sampai sekarang belum ada vaksin untuk mencegah malaria. Jadi paling ada kan kalau terkena malaria diobati sebisa mungkin untuk menekan penyebabnya dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi tidak ada vaksin sampai sekarang untuk malaria. Nah, ini pengaturan penyakit, pengaturan hama, penyerbukan tanaman, mengatur bencana alam itu salah satu dari layanan atau ekosistem service, atau bisa katakan manfaat ekosistem alami bagi manusia ya. Kemudian juga jasa budaya. Nah, ini sebenarnya tidak berebut materi tapi berwujud rangkaian spiritual, tempat rekreasi, pengalaman yang indah. Nah, begitu kita ke alam ya, misalnya alam, kita main air bersih, mandi di sana, ya menghirup udara segar, kita rasa tenang gitu ya. Naik ke gunung, rasa senang, rasa tenang, rasa semua pikiran, berbagai pikiran kita yang sumpek jadi merasa ya lega gitu ya. Nah, ini kan bisa dikatakan jasa budaya dari layanan ekosistem. Nah, bayangkan misalnya Anda ke Loksado, ternyata sambil Loksado airnya kering karena rusak ekosistemnya, atau airnya kuning, tidak jernih lagi. Nah, tentu itu manfaat dari jasa budaya tidak ada. Anda sampai ke sana merasa tidak betah jadinya. Ya. Kemudian ada jasa pendukung. Nah, jasa pendukung ini sebenarnya ini memungkinkan 3 jasa yang sebelumnya, entah jasa penyedia, jasa pengaturan, jasa budaya, itu bisa terwujud. Jadi entah itu pembentukan tanah, fotosintesis, ya, produksi primer, siklus hara, siklus air, ya, bagai siklus materi tadi, itu jasa pendukung yang 3 itu sebenarnya bisa terwujud ya. Nah, jadi kalau bayangkan kalau tidak ada ekosistem seperti ini, atau misal suatu saat tidak memungkinkan lagi tinggal di bumi, manusia tinggal di bulan ya. Nah, manusia tinggal di bulan, nah, tentu apa istilahnya, tidak akan menerima, tidak akan mendapatkan ini, dan tidak nyaman. Menurut saya tidak nyaman kalau kita tinggal di bulan atau di Mars, planet Mars. Sekarang kan manusia berlomba untuk menjelajah, mengeksplorasi planet untuk mencari kehidupan lain di sana dan memungkinkan suatu saat tinggal. Kalau melihat manfaat ekosistem alami di sana, untuk sementara ya, sebenarnya tidak ada ditemukan ada ekosistem alami, air, tidak ada hutan, tidak ada. Ya, maka itu pada dasarnya service ekosistem yang kita terima sekarang itu tidak ada. Nah, otomatis kalau mau tinggal di bulan, oksigen harus diangkat dari bumi atau membuat satu mesin pabrik yang menghasilkan oksigen. Kemudian karbon yang dihembuskan juga harus diproses juga, karena kalau tidak diproses, tidak dibuang, ya jadi sampah yang jadi racun bagi manusia. Jadi perlu ada pabrik pengolah ekosistem, mengubah karbon dioksida itu tadi ya, dan itu ini sangat mahal. Ya, jadi kesimpulannya, daripada mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk mencari kehidupan lain yang mendukung manusia di planet lain, nah mestinya kita harus lebih peduli dengan kehidupan di bumi ini untuk diri kita sekarang dan masa depan anak cucu kita.